bicara vitamin, sebenarnya dari buah dan sayur itu sudah ada vitaminnya. Sebenarnya sudah cukup. Orang butuh vitamin kalau dia mengalami defisiensi atau kurang vitamin, maka perlu tambahan suplemen. Tetapi kalau dia tidak perlu vitamin, sebenarnya dari buah dan sayur sudah cukup. Kalau bicara rutin, ganti aja misalnya gula ganti madu. Madu itu dirutinkan boleh. Alhamdulillah kemarin di kelas tidun, sekarang ke herbal lagi. Ya, Masya Allah, alhamdulillah ilmunya. Ya dok, izin bertanya dok. ya. Kalau untuk orang yang kondisinya sih tidak apa-apa, sehat ya dok ya. Sehat itu biasa konsumsi untuk herbal yang memang pengganti vitamin ya. Itu yang dikonsumsi apa saja dok? Untuk dewasa dan untuk anak-anak. Jadi untuk mencegah ya dok ya. Gitu dok, itu aja sih yang dikonsumsi setiap hari. Syukran dok. Barakallah. Baik. Baik, jadi begini Bu, kalau bicara vitamin, sebenarnya dari buah dan sayur itu sudah ada vitaminnya. Sebenarnya sudah cukup. Orang butuh vitamin kalau dia mengalami defisiensi atau kurang vitamin, maka perlu tambahan suplemen. Tetapi kalau dia tidak perlu vitamin, sebenarnya dari buah dan sayur sudah cukup. Kalau bicara rutin, ganti aja misalnya gula ganti madu. Madu itu dirutinkan boleh, ya kan? Atau kalau mau pakai herbal, mendingan masukin ke bumbu masakan saja. Itu lebih secure. Wah, saya tuh kok kurang, agak badan saya nggak pas nih, jahe saya dimasukin aja ke bumbu. Atau kalau misalnya mau bikin wedang jahe, jahe saja cukup, tapi dengan dosis yang minimal. Tetapi sedapat mungkin penggunaan herbal itu atas dasar indikasi dulu. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan bumbu dapur, itu sebaiknya dimasukin aja ke masakan. Itu jauh lebih secure. Saya kok bagus sih makan kunyit nih untuk lambung saya dan hati saya. Masukin aja. Misalnya ikan pepes, kunyitnya dibanyakin. Ya, tidak harus bikin secara spesifik kecuali memang dibutuhkan dalam kondisi sakit. Itu memang perlu herbal dibikin secara spesifik. Supaya apa? Supaya nanti tidak berlebihan saja. Ingat, wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Nah, kadang-kadang kita merasa kurang vitamin, padahal kita sudah cukup loh vitamin dari buah dan sayur gitu ya. Jadi kalau sehari-hari yang suplemen saja, misalnya madu, minyak zaitun ditambahkan, habatus sauda. Kalau bumbu dapur masukin ke masakan, itu lebih secure sebenarnya. Gitu ya, lebih aman. Kecuali memang ada kebutuhan, misalnya saya sakit lambung ya, pakai bumbu dapur sebagai obat, rebusin temulawak sama kunyit. Waduh, kok tensinya naik ya? Udah timun sama seledri sama bikin teh pegagan, misalnya begitu. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi baru boleh saya suruh ngerebus-ngerebus. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi untuk menjaga kesehatan, saran saya madu, habatus sauda, minyak zaitun, atau bumbu dapur dimasukkan ke dalam masakan. Mungkin cara masaknya aja yang tidak tepat. Kayak misalnya penggunaan bawang putih. Banyak masyarakat kita salah, sudah diongseng duluan, enzim aliinnya udah rusak. Harusnya penggunaan bawang putih itu kayak orang zaman dulu, pakai cabai diulek di luar kondisi mentah, kemudian dibikin lalapan, itu bagus karena tidak rusak enzim aliinnya. Atau naruh masakannya pada saat mateng, mateng, ulek, cemplung, diongseng dulu, enak doang dapatnya, tapi enzim aliinnya jadi nggak dapet. Misalnya begitu. Itu kadang-kadang cara yang salah dalam proses pengolahan. Karena ada beberapa tanaman obat yang gampang sekali menguap dengan pemanasan. Tapi ada beberapa tanaman obat yang memang harus direbus. Misalnya daun salam, itu harus direbus. Atau diseduh dengan air panas gitu ya. Atau yang dari akar-akaran, rimpang, itu wajib direbus. Karena kalau nggak direbus nggak bisa keluar, ya misalnya bawang apa misalnya kunyit, temulawak itu harus direbus, dipotong kecil-kecil atau diparut, diperes, direbus supaya zat aktifnya bisa keluar. Jadi tidak semuanya dengan pemanasan, tapi tidak semuanya juga dengan tanpa pemanasan. Jadi ada yang pakai pemanasan, ada yang tanpa pemanasan supaya biar efektif. Jadi kalau mau dirutin suplemen madu, habat, minyak zaitun, herbal masuk ke tubuh. Kira-kira begitu. Itu jauh lebih secure daripada kita mengemplot saya harus jahe aja, ya hati-hati juga.
sesuatu yang berlebihan tetap berdampak. Jangankan jahe, garam aja kalau kelebihan gimana Bu? Hipertensi. Nah, ini Hipertensi. kelebihan garam tuh hipertensi. Udah pakai garam, makan telur asin, makan ikan asin, udah naik jadi tensi. Jadi segala sesuatu walaupun itu baik, garam itu bagus, lauk terbaik adalah garam gitu. Tapi kalau berlebihan bisa berdampak buruk ya, buat kesehatan. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan.